saya menyayangkan lah tentang ucapannya yang sudah menjadi viral di berbagai media sosial ya. Karena itu tidak mencerminkan dia sebagai seorang negarawan menurut saya. Harusnya dia menyampaikan sebuah pendapat itu jangan memiliki sikap ataupun sifat yang provokatif ataupun tendensius. Setelah kita melihat statement yang kurang bersahabat, seharusnya sebagai politisi wise harus dijalankan. Kita sedang merajut kembali nilai-nilai yang ada di Indonesia ini, jangan sampai nanti isu-isu dan makin lagi menjadi pasar isu yang tidak menentu. Bahasanya itu tidak mencerminkan sebagai anggota dewan. Ya, dia semestinya memberikan satu pandangan-pandangan bagaimana kerukunan umat Islam di Indonesia. Ya, itu dia pemirsa tanggapan dari beberapa orang masyarakat mengenai kontroversi dari pidato Victor Laiskodat. Memang inginnya masyarakat ini suasana itu kembali kondusif lagi begitu ya Pak. Kita sudah melewati lah cobaan berat saat Pilkada DKI kemarin gitu, tidak ada lagi perpecahan. Tapi dengan adanya kalimat dalam pidato tersebut ditakutkan ini akan menjadi presiden begitu. Mungkin saat seorang politisi dia berkampanye dia bisa menyampaikan saja hal seperti itu dan menjadi kebiasaan di masyarakat, hal ini juga akan buruk efeknya ke depan nantinya. Dikatakan Pak Nikolai bahwa anggota dewan tapi punya imunitas untuk hal seperti ini. Dalam kasus seperti ini Pak, secara hukum imunitas ini bisa digunakan? Saya rasa tidak bisa. Ya. Ini kan dalam kepentingan pribadi yang bersangkutan, bukan menjalankan tugas legislatif. Baik. Dan juga bukan dalam gedung DPR RI. Ya. Hak imunitas itu kan ada apabila seorang anggota dewan itu menjalankan tugas-tugas legislatif selaku anggota dewan, baik di dalam maupun di luar gedung DPR, ya kan. Tetapi peristiwa pada tanggal 1 Agustus itu kan adalah peristiwa di mana saudara FL ini mengumpulkan kader-kader Nasdem untuk kepentingan Pilkada tahun 2018 untuk Pilbub dan Pilgub. Betul. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan tugas kedewanan atau tugas legislatif. Sehingga jangan langsung penegak hukum dalam hal ini Barreskrim Polri kemudian patah semangat bahwa karena ada hak imunitas dari anggota dewan. Banyak anggota dewan yang terkena kasus tidak mempedulikan adanya hak imunitas, ya kan? Itu pertama. Yang kedua, jangan sampai penegakan hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan akhirnya timbullah seperti terjadi kemarin pembakaran terhadap seseorang bernama Zoya. Karena masyarakat tuh jenuh, tidak puas dengan penegakan hukum kita. Ini akibat dari penegakan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Presumption of innocence itu sudah hilang? Sudah hilang, dan ini akhirnya masyarakat mencari keadilan atau mencari hukum dengan cara sendiri. Nah, ini harus kita hindari. Supaya masyarakat atau kader-kader dari partai-partai yang disebutkan sebagai partai pendukung ekstremis seperti Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN itu jangan bereaksi. Jangan bereaksi yang over sehingga timbullah kegaduhan nasional. Kita udah capek dengan kegaduhan ini. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang menyebabkan perpecahan. Ini cocok Pak Nikolai. Kita sudah terhubung juga dengan Mas Andre Rosiade, Wasekjen DPP Partai Gerindra. Mas Andre, selamat malam. Ya, selamat malam Mas. Menarik apa yang disampaikan Pak Nikolai tadi Mas Andre, bahwa jangan bereaksi terlalu keras, terutama untuk 4 partai yang disebutkan tersebut, karena kita harus tetap memikirkan dari masyarakat. Anda sepakat dengan hal itu? Ya, kami sepakat. Jadi meskipun hati kami panas, tapi kader-kader Partai Gerindra menyerahkan hal ini kepada proses hukum yang ada. Tanggal 4 Agustus kemarin, Partai Gerindra melalui salah satu ketua DPP-nya, Iwan Sumile, sudah melaporkan KPL ke Barreskrim Mabes Polri. Ada beberapa faktor kita sampaikan bahwa Pak Victor Laiskodat itu melakukan berbagai kesalahan. Itu Mas Buset. Baik. Bila dari Pak Victor sendiri menyampaikan permintaan maafnya dari Gerindra sendiri, apakah mungkin akan mencabut laporan? Jadi begini, dari awal kita beliau untuk berani bertanggung jawab, beliau untuk muncul ke muka untuk menyampaikan permohonan maaf.
Tapi yang ternyata yang kita hadapi adalah sikap defense dan pembelaan yang sangat luar biasa dari Partai Nasdem. Tapi insya Allah kader-kader Partai Gerindra tidak akan terpancing. Kita akan menghormati proses hukum yang ada. Tapi sekali lagi kita minta pihak kepolisian benar-benar jadikan pelajaran kasus Pak Ahok kemarin menjadi pelajaran terpenting bagi bangsa dan negara ini. Jangan sampai hukum tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Yeah. Belum apa-apa, tadi saya dengar bahwa pihak dari tim Mabes Polri sudah menyatakan bahwa Pak Victor dilindungi oleh hak imunitas. Padahal hak imunitasnya Pak Victor itu hanya berlaku di saat beliau melaksanakan tugas beliau sebagai anggota DPR, baik di sidang-sidang parlemen maupun dalam tugas parlemen yang di luar gedung parlemen. Saat Pak Victor itu datang ke Dapil, termasukkah itu dalam bentuk kerjanya sebagai anggota Dewan begitu, Mas Andre? Memang sekarang minggu ini adalah minggu reses dari anggota DPR RI menemui konstituennya. Tapi untuk kasus kemarin kita melihat bahwa Pak Victor itu melakukan tugas beliau sebagai ketua DPP Partai Nasdem di acara internal Partai Nasdem. Disitulah beliau mengeluarkan pidato-pidato yang sangat fitnah yang luar biasa kepada partai-partai yang ada. Bukan hanya kepada partai-partai, bahkan beliau sebagai orang non-muslim juga mengomentari hal-hal sensitif soal agama Islam yang tidak beliau kuasai gitu loh. Yeah. Jadi begitu aneh kalau kepolisian menyatakan ini hak imunitas. Pak Victor dilindungi oleh hak imunitas. Jadi belum apa-apa saja pihak kepolisian bisa dituduh oleh masyarakat tidak netral. Ini jangan sampai, saya berharap jangan sampai kepolisian melakukan blunder, belum apa-apa sudah coba melindungi Pak Victor. Lebih baik mari kita proses hukum ini secara transparan sehingga bangsa ini jangan gaduh kembali seperti waktu kasusnya Pak Ahok. Bangsa ini sudah begitu lelah, Mas. Yeah. Kita butuh sekarang pemerintah, seluruh rakyat bersatu, sama-sama bergandengan tangan untuk permasalahan yang lebih besar. Sekarang garam sudah tidak ada di pasar, Glodok sudah tutup, daya beli masyarakat sudah lemah. Sekarang itu yang penting dilakukan oleh pemerintah, bukan sibuk melindungi saudara Victor Lestat ini. Baik Mas Andre, seperti yang disampaikan Mas Andre tadi, Pak Nikolai, ini masalah hukum nih. Saat kita menyerahkan kepada proses hukum, namun di sisi lain merasa bahwa tidak mendapatkan keadilan, kita juga dilematis begitu Pak Nikolai. Apakah kita tetap untuk percaya kepada hukum atau tidak gitu? Ya gini, kalau saya masih percaya pada hukum. Ya. Sekali dalam adigium hukum itu sekalipun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Fiat justisia ruat caelum. Iya, betul. Ya. Itu harus ditegakkan hukum. Tetapi hukum ditegakkan itu jangan tebang pilih. Ya kan, ketika masyarakat kelas bawah melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum, masyarakat digencet. Betul. Belum apa-apa langsung dipenjara dan sebagainya. Tetapi ketika ada politisi atau elit melakukan itu, maka ada pembelaan dengan aturan-aturan yang dikatakan imunitas dan sebagainya. Tidak boleh cara ini. Itu pertama. Yang kedua, saudara Victor juga, dia harusnya menyadari, dia tahu tidak tentang khilafah itu. Khilafah itu bukan negara. Betul. Jadi dia menyebutkan negara khilafah. Berarti menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui tentang arti khilafah itu. Nah kalau tidak tahu nggak usah ngomong. Iya. Inilah yang menyebabkan permasalahan hukum sekarang ini. Dan apa yang dilakukan, konsekuensi logisnya adalah bertanggung jawablah secara hukum. Saya kenal betul saudara Victor Laskodat itu sejak tahun 87. Saya kenal betul siapa dia. Jadi harusnya dia gentleman. Menyatakan bahwa ya saya salah dalam mengucapkan itu dan saya minta maaf. Karena setiap statement politik itu ada tanggung jawab moral. Ada tanggung jawab moralnya, ada tanggung jawab hukumnya, serta tanggung jawab sosialnya gitu. Nah, tetapi permohonan maaf perlu dicatat tidak menghilangkan tindak pidana. Permohonan maaf tetap dapat dilakukan, tetapi proses hukum atas tindak pidananya harus juga dilakukan seperti peristiwa yang terjadi pada masa lalu ketika Pilkada DKI yang lalu. Ya kan? Nah, untuk hal ini saya minta dengan hormat kepada
Bapak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, supaya agar proses ini diperintahkan kepada aparatur yang di bawah tetap diproses secara hukum untuk tegaknya penegakan hukum serta tidak ada pembedaan terhadap tindak pidana atau tindak kriminal yang dilakukan oleh siapapun di negeri tercinta ini. Karena negara kita negara hukum, negara kita negara demokratis, dan negara kita negara Pancasila yang berketuhanan dan berkemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, Pak Nikolai. Mas Andre, terima kasih atas waktu Anda, Mas Andre. Tapi kita akan terus update lagi bagaimana sikap Gerindra selanjutnya dan juga dalam proses hukum yang sedang dijalani. Ya, terima kasih, Mas. Selamat malam. Baik, pemirsa, kita akan kembali lagi di segmen terakhir nantinya, usai jeda yang satu ini. Tetap bersama kami.